Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadits Al-Quranil Hakim. Kali ini kita akan membahas indahnya membangun mahligai rumah tangga, materi PAI kelas 12 SMA atau MA. Yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dulu karena akan membantu channel ini lebih berkembang nantinya. Anjuran menikah. Pernikahan adalah sunatullah yang berlaku umum bagi semua makhluknya. Manusia ya di sini. Al-Quran menyebutkan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 49, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Islam sangat menganjurkan pernikahan karena dengan pernikahan manusia akan berkembang sehingga kehidupan umat manusia dapat dilestarikan. Sedangkan pengertian pernikahan itu secara bahasa, arti nikah berarti mengumpulkan atau menggabungkan atau menjodohkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Sedang menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Itu menurut pengertian syariah. Sedangkan dalam Undang-Undang Pernikahan disebutkan ya, Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, definisi atau pengertian perkawinan atau pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan tujuan pernikahan itu yang pertama adalah untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita dinikahi karena 4 hal. Yang pertama hartanya, kedua kedudukannya, kecantikannya, dan 3 karena agamanya. Nah, kalau yang milih agama, insya Allah akan bahagia dunia akhirat. Yang kedua, tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, karena dapat punya pasangan yang selalu mengingatkan ya. Yang ketiga, yang C, untuk membentengi akhlak. Yang keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, untuk mendapatkan keturunan yang sholih. Dan yang terakhir, untuk menegakkan rumah tangga yang islami, yang sakinah mawaddah warahmah. Hukum asal melakukan pernikahan itu adalah mubah. Para ahli fikih berpendapat bahwa hukum pernikahan tidak sama penerapannya kepada semua mukallaf, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, karena hukum nikah itu bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, haram, atau makruh. Nah, penjelasannya di bawah ini ya. Nikah itu menjadi wajib apabila bagi orang yang telah mampu, baik fisik, mental, ekonomi, maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah, maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat, maka wajib baginya untuk menikah. Sedangkan kalau pernikahan itu menjadi sunnah, yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah, namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat sekiranya tidak menikah. Nah, hukum asal pernikahan tadi ya mubah ya, bagi yang mampu dan aman dari fitnah, tapi tidak membutuhkan atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti orang yang impoten atau lanjut usia atau yang tidak mampu menafkahi, sedangkan wanitanya rela dengan syarat tadi. Kalau haram, yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Sedangkan akan menjadi makruh, yaitu bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya atau menzalimi hak-hak istri dan buruknya pergaulan yang dia miliki. Orang-orang yang tidak boleh dinikahi dilihat dari kondisi mahram terbagi kepada 2. Pertama, mahram mu'abbad, artinya wanita diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya, seperti keturunan, satu susuan, mertua perempuan, anak tiri jika ibunya sudah dicampuri berkas menantu perempuan dan ibu tiri. Dan yang kedua, mahram ghair mu'abbad, dalam mahram sebab menghimpun 2 perempuan yang statusnya bersaudara. Rukun dan syarat pernikahan. Jumhur ulama sebagaimana juga mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa rukun nikah ada 5. Yang pertama adalah ada calon suami, yang kedua ada calon istri, ada wali, lalu ada 2 orang saksi, dan yang terakhir ada
ijab qabul. Sedangkan ini hati-hati nih, pernikahan yang tidak sah diantaranya adalah yang pertama ada nikah mut'ah. Ini nikah mut'ah itu berbatas waktu ya. Lalu nikah syigar, ada nikah muhalil, ada pernikahan orang yang sedang ihram, ada pernikahan dalam masa iddah, lalu pernikahan tanpa wali, ada pernikahan dengan wanita kafir selain wanita ahli kitab. Lalu yang terakhir yang tidak boleh itu adalah menikahi mahram. Jadi tidak sah perkawinan atau pernikahan yang ini ya. Jadi kita harus menghindari. Kita harus tahu ilmunya juga. Lalu apa sih setelah menikah hak dan kewajiban suami istri? Kalau kewajiban suami istri itu adalah mahar, nafkah, memimpin rumah tangga dan membimbing dan mendidik. Sedangkan kewajiban istri terhadap suami, yang pertama taat kepada suami, kedua menjaga diri dan kehormatan keluarga, dan yang ketiga merawat dan mendidik anak. Nah, dari pernikah itu ada hikmahnya. Yang pertama, terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoinya. Yang kedua, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Yang ketiga, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Yang keempat, terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupan. Lalu yang terakhir, terjalinnya silaturahmi antar keluarga besar pihak suami dan istri. Mungkin itu materi untuk kali ini. Semoga yang belum nikah dipertemukan dengan jodohnya yang salih dan salihah. Amin. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.